Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan poin-poin tentang sang penakluk lingkungan. Yang saya hormati dosen mata kuliah Sosiologi Lingkungan Bu Alimuna SP MSc dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelum saya menjelaskan sang penakluk lingkungan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama Maulidin Lestari, NIM M1B1 1981, kelas Ilmu Lingkungan C. Langsung saja saya menjelaskan sang penakluk lingkungan itu apa. 1. Kearifan lokal di Kabupaten Muna. Letak geografis Kabupaten Muna yang dikelilingi oleh lautan menggiring masyarakatnya, khususnya yang bermukiman di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk melakukan interaksi dan pola adaptasi terhadap potensi sumber daya pesisir dan laut yang ada. Dan interaksi dan pola adaptasi itu, masyarakat memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari. Cukup banyak bentuk interaksi dan pola adaptasi manusia dengan alam lingkungannya, mulai dari yang ramah lingkungan hingga aktivitas yang bersifat destruktif. Semua interaksi dan pola adaptasi itu menjadi gagasan atau ide masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi sebuah tradisi, bahkan ada yang akhirnya menjadi budaya masyarakat tersebut. Pada zaman dahulu, beberapa kelompok masyarakat pesisir di Pulau Muna dan sekitarnya dalam mengelola potensi sumber daya pesisir dan laut memiliki beberapa gagasan-gagasan setempat atau lokal, serta tradisi dan budaya yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik yang bertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Aktivitas tersebut dalam tataran ilmu pengetahuan saat ini disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, namun terkait pula dengan pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan budaya, adat, kebiasaan atau etika yang baik tentang manusia dan alam dalam suatu relasi atau hubungan di antara penghuni komunitas ekologis. Di Muna terdapat beberapa tradisi yang masuk dalam kategori kearifan lokal. Tradisi masa lalu yang kini mulai terdegradasi dan melemah akibat perkembangan dan kemajuan zaman meliputi Malupa Tambar Ada, Kafohira, Kaago-ago, Kapopanga, dan Katingka.
Malupa Tambar Ada merupakan tradisi masa lalu masyarakat desa terapung, tapi berupa ritual keagamaan untuk meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari mara bahaya di laut dan memperoleh kemudahan dalam mencari ikan dan hasil laut lainnya. Dalam ritual tersebut tersirat pesan moral tersebut dengan aktivitas pelestarian terumbu karang. Kafohira merupakan tradisi zaman dulu masyarakat desa Wadolao, merupakan ritual buang sial dan baca doa selamat. Dalam proses ritual itu tersirat pesan moral terkait dengan aktivitas penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Kaago-ago merupakan budaya tempo dulu masyarakat desa Kembar, Maminasa, Muna Barat, berupa ritual bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk menyambut awal tahun Masehi. Dalam ritual itu terbesit pesan moral yang terkait dengan pelestarian terumbu karang. Kapopanga merupakan tradisi zaman dulu masyarakat Kecamatan Napabalano, berupa ritual sangat terjadinya musibah di laut, biasanya untuk mencari nelayan yang hilang akibat tenggelam. Dalam ritual tersebut tersirat pesan moral yang terkait dengan pelestarian terumbu karang. Katingka merupakan tradisi tempo dulu masyarakat Kecamatan Napabalano, berupa ritual saat pergantian musim barat dan musim timur. Dalam ritual tersebut ada pesan moral yang terkait dengan pelestarian terumbu karang. 2. Mewaspadai modernisasi dan kemunculan masyarakat beresiko. Masyarakat modern adalah masyarakat yang telah mengalami transformasi dari masyarakat tradisional pada bidang teknologi, pengetahuan, dan cara-cara berpikir. Beberapa ciri-ciri masyarakat modern. 1. Kondisi masyarakat lebih beragam. Mata pencariannya tidak lagi bergantung pada alam. Penggunaan teknologi tinggi, memiliki mobilitas yang tinggi, interaksi antar manusia yang terjadi berdasarkan kepentingan, memiliki kepercayaan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan sarana mencapai kesejahteraan. Tingkat pendidikan formal yang tinggi dan merata, lebih bersikap individualistis, status sosial berdasarkan prestasi kerja. 3. Mengampanyekan sustainable society. 1. Pendekatan sistem dalam pengelolaan lingkungan sebagai berikut. Aspek agama, beribadah bukan hanya berkisar pada hal berdoa dan lain-lain. Aspek pendidikan, membentuk watak dan karakter manusia. Aspek ekonomi, pembangunan ekonomi, mengorbankan segala sumber daya yang ada demi mendapatkan keuntungan besar. Aspek hukum, membangun ide-ide kesadaran tentang penyelamatan lingkungan. Aspek politik,
peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. 2. Arah pembangunan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kata-kata yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.